Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ingat, selalu jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu jaga jarak apabila kalian keluaran. Oke, kita ketemu lagi di video pembelajaran PJOK. Kali ini kita membahas materi atletik pada nomor lari cepat untuk kelas 11 IPA IPS. Buat kalian yang belum like dan subscribe channel ini, silahkan like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan video-video pembelajaran yang terbaik untuk kalian semua dalam belajar dari rumah di masa-masa wabah COVID-19 ini. Oke, tidak usah kita berpanjang lebar, yuk kita masuk ke dalam materinya. Perlu adik-adik ketahui bahwa atletik ini adalah induk daripada semua cabang olahraga, dan atletik ini juga olahraga tertua. Kenapa dikatakan olahraga tertua? Karena olahraga atletik ini sudah ada dari zaman dahulu. Karena gerakan pada cabang olahraga atletik ini seperti berjalan, berlari, melempar, dan melompat itu adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, poin B, analisis keterampilan gerak lari. 1. Analisis keterampilan gerak lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau jarak yang telah ditentukan. Nah, lari jarak pendek terdiri dari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Secara teknis sama, yang membedakannya hanyalah pada penghematan penggunaan tenaga karena perbedaan jarak yang harus ditempuh. Selanjutnya, dalam belajar lari jarak pendek atau sprint, ada beberapa hal yang harus dipelajari tahap-tahapannya, yaitu yang pertama, analisis gerak start jongkok. Lari jarak pendek dibagi dalam 4 fase. Yang pertama, posisi bersedia. Sifat teknisnya, blok depan ditempatkan 1,5 panjang kaki di belakang garis start. Blok belakang dipasang 1,5 panjang kaki di belakang blok depan. Blok depan biasanya dipasang lebih datar. Blok belakang biasanya dipasang lebih curam. Posisi bersedia ini bertujuan untuk mengambil sikap start posisi awal yang layak. Pada umumnya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan start jongkok lari jarak pendek adalah sikap badan kaku, cara ayunan tangan atau kaki kurang pas, badan kurang condong ke depan, pinggang kurang tinggi atau terlalu rendah, kaki ayun maupun tumpu lurus semua atau ditekuk semua, dan tidak diikuti gerakan lanjut. Dari sini bisa kalian bayangkan dan lakukan keterampilan yang sesuai dengan tujuan gerak dari start jongkok pada lari jarak pendek. Setelah itu, kalian analisis gerakan kalian dan hindari dari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kita masuk ke posisi siap. Sifat teknisnya, lutut-lutut ditekan ke belakang, lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku. Lutut kaki belakang membentuk sudut antara 120 sampai 140 derajat. Pinggang sedikit diangkat tinggi daripada bahu. Tubuh sedikit condong ke depan. Bahu sedikit lebih maju ke depan dari kedua tangan. Selanjutnya, gerakan dorongan atau drive saat aba-aba ya atau bunyi pistol. Dalam tahap dorongan, pelari meninggalkan start block dan melakukan atau membuat langkah pertama lari. Sifat teknisnya, badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menekan keras pada start block. Kedua tangan diangkat dari tanah bersamaan untuk kemudian diayun bergantian. Kaki belakang mendorong kuat atau singkat. Dorongan kaki depan sedikit tidak kuat atau keras namun lebih lama. Kaki belakang diayun ke depan dengan cepat sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang keduanya diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan start jongkok masih sama dengan sebelumnya. Tinggal sekarang kalian bisa bayangkan, terus lakukan aktivitas ini dan perhatiin apa yang menjadi kendala ketika kalian melakukan gerakan tersebut. Selanjutnya kita ke fase lari percepatan atau akselerasi. Sifat teknisnya, kaki depan ditempatkan dengan cepat pada telapak kaki untuk membuat langkah pertama. Condong badan ke depan dipertahankan. Tungkai-tungkai bawah dipertahankan selalu paralel dengan tanah saat pemulihan. Panjang langkah dan frekuensi gerak langkah meningkat dengan setiap langkah. Badan ditegakkan setelah jarak 20-30 meter. Selanjutnya, analisis gerak lari. Tiap langkah terdiri dari satu fase topang yang dapat dirinci menjadi satu fase topang depan dan satu fase dorong.
dan 1 fase layang yang dirinci menjadi fase ayun depan dan 1 fase pemulihan. Dalam fase topang, badan pelari adalah diperlambat, topang depan, kemudian dipercepat fase dorong atau drive. Dalam fase layang, kaki bebas mengayun mendahului badan sprinter dan diluruskan untuk persiapan sentuh tanah atau ayunan ke depan. Sedangkan yang paling akhir, kaki topang dibengkokkan dan diayun ke badan sprinter atau pemulihan atau recovery. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis gerak memasuki garis finish. Memasuki garis finish merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai sukses. Keterlambatan persekian detik memasuki garis finish sangatlah rugi. Teknik memasuki garis finish: membusungkan dada ke depan saat menjelang garis finish, menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi lari. Yang dilarang adalah tidak boleh meloncat pada saat memasuki garis finish, tidak boleh menggapai pita, dan tidak boleh berhenti mendadak di garis finish. Jadi adik-adik, bisa kalian bayangkan dan kalian coba lakukan keterampilan untuk masuk ke garis finish dan hindari daripada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan gerakan memasuki garis finish. Baik, dari materi yang kita bahas tadi, silakan adik-adik mempraktikannya di rumah dan menganalisis gerakan yang adik-adik lakukan. Setelah itu, dari kesalahan-kesalahan yang ditemukan, adik-adik perbaiki agar mendapatkan gerakan yang terbaik atau gerakan yang maksimal dalam melakukan lari cepat. Baik, demikianlah pembelajaran PJOK pada materi atletik lari cepat untuk kelas 11 IPA dan IPS. Semoga video ini dapat membantu adik-adik dalam belajar di rumah di masa-masa wabah COVID-19 ini. Sekedar tambahan, untuk perlombaan lari yang biasa diperlombakan adalah lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, dan lari maraton. Dan ada juga lari yang tidak diperlombakan, yaitu lari dari kenyataan. Nah, saya harapkan adik-adik tidak mengikuti itu. Juga lari dari hutang. Nah, buat adik-adik yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa selalu memberikan video pembelajaran, video informasi yang terbaik untuk adik-adik semua. Oke, saya Sigit Nafiyadi, saya guru PJOK di SMA Negeri 1 Nayan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.